Memang sesuai dengan arahan dan instruksi dari tingkat provinsi, terjadi peningkatan kasus DBD. Tidak hanya di wilayah Kelurahan Cideng sebetulnya, di beberapa wilayah DKI Jakarta terjadi peningkatan kasus. Upaya antisipasi yang kami lakukan sudah banyak, melalui PSN rutin, melalui Kadab Jumantik. Selain itu, karena ada beberapa tensi di wilayah, kami juga bekerja sama dengan dinas terkait, terutama dinas kesehatan. Kami berkolaborasi di lapangan untuk melakukan fogging. Sampai sejauh ini di Kelurahan Cideng terindikasi ada 2 kasus positif DBD. Untuk yang satu masih terindikasi demam dengue, dan untuk yang 2 terduga kasus DBD itu sudah dirawat di rumah sakit, di fasilitas kesehatan sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Kasus DBD di Jakarta sudah mulai meningkat. Nah, kita akan mendengarkan antisipasi apa dan apa yang sudah dilakukan dari Pemprov DKI Jakarta, bagaimana penanganannya. Kita sudah hadir narasumber dari Sudin Kesehatan Jakarta Pusat. Selamat pagi, Dok. Pagi. Baik, kita kami datang di obrolan 2M. Nah, sebenarnya DBD itu apa sih, Dok? Ya. DBD itu adalah kalau demam berdarah dengue. Jadi penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau bedanya demam berdarah sama demam dengue dengan demam berdarah dengue. Kalau demam dengue yang disebabkan tadi demam yang disebabkan oleh virus dengue dari nyamuk Aedes aegypti. Kalau demam berdarah dengue itu demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue, nyamuknya sama Aedes aegypti atau Aedes albopictus, tapi dia ada kebocoran dari pembuluh darahnya, makanya lebih lanjut dari demam dengue. Oh, jadi tahapnya demam dengue dulu, ya, baru masuk ke DBD itu, demam berdarah dengue. Untuk mengetahui gejala-gejala si penderita itu seperti apa? Ya, gejalanya biasanya kalau dulu tuh pelana kuda ya, demam tinggi 2 hari gitu ya, karena sekarang virusnya ada demamnya, gejalanya itu demam, biasanya demam tinggi lebih dari 39 derajat Celcius, terus ada pusing, sakit kepala atau sakit di belakang mata, bisa juga dengan mual atau muntah. Nah, kalau sudah itu biasanya nanti sudah 2-3 hari itu virusnya berlanjut, bisa terjadi misalnya kebocoran pembuluh darah tadi ya, demam berdarah dengue itu bisa menyebabkan perdarahan, ruam-ruam 2-3 hari kemudian, atau bisa juga mual atau muntah. Ini maksud dengan kebocoran itu, kebocoran pembuluh darah itu diakibatkan oleh telatnya penanganan atau lapor kasus dan sebagainya? Oh tidak, itu jadinya memang perjalanan penyakitnya itu virusnya, jadi bisa membuat kebocoran di pembuluh darahnya. Jadi itu bukan karena telat penanganan kasusnya, tapi dia memang perjalanan penyakitnya. Memang virusnya seperti itu ya. Kalau memang dia pas jadwalnya dia pecah, ya memang pecah seperti itu. Dia keluar seperti bintik-bintik merah gitu ya. Ya, ada ruam merah-merah. Tapi kalau dia tidak menonjol, kalau
kulitnya itu direntangkan, dia tidak menonjol. Oh, kalau dengan tingkat Ya. jadi nggak lonjol. Ya, Siap, siap. Itu berarti salah satu gejala demam berdarah. Iya. Untuk antisipasi sebelum dibawa ke rumah sakit mungkin ada apa ya? Ada penanganan Iya, Iya. penanganan awal pertama lah. Iya. Jadi sebagai kita keluarga atau si pasien ini, apa sih yang bisa dilakukan sama kita nih gitu? ya. Jadi setiap demam, apapun itu demam, baik disertai batuk pilek atau tidak disertai batuk pilek, ada demam lebih dari 39 derajat, itu kalau sudah minum obat sehari tidak ada penurunan gitu ya, terus menerus, apalagi disertai misalnya anak, kalau anak-anak nih Iya. biasanya ya anak-anak itu disertai dengan lemas, terus nggak nafsu makan, yang biasanya lincah tapi dia tidak lincah lagi gitu ya, itu harus cepat-cepat diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkapnya. Jadi nggak harus tunggu 3 hari dulu gitu ya dok? Ya, jangan sampai nunggu berhari-hari gitu. Jadi penanganannya lebih cepat lebih baik ya. Jadi 2 hari tidak turun demamnya, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke, jadi memang tepat nih Om Misbah nih, datang dari Sudin Kesehatan Jakarta Pusat. Tadi yang P2P Bu ya? Ya, Itu P2P itu apa tuh? pencegahan dan pengendalian penyakit. Oh, jadi benar-benar tepat kita bahas di sini, kita ngobrol. Nah, setelah kita mendapatkan deteksi dini, nah dari pemerintahan atau Pemprov ini apa sih yang akan dilakukan atau dikoordinasikan kepada instansi lain? Iya, kita salah satunya adalah menggalakkan PSN3M+ ya. Jadi pemberantasan sarang nyamuk, menguras, Oke. menutup, dan kalau dulu mengubur ya, Mengubur. sekarang mendaur ulang. Karena kan kalau mengubur saja itu kan di tanah itu barang-barang tetap Iya. nggak mengurai, nggak terurai gitu ya. Jadi lebih baik barang-barang itu didaur ulang gitu ya. Jadi pemilahan sampah dari sampah rumah tangga itu dipilah sedemikian rupa. Jadi berguna juga kan ya buat masyarakat gitu. Jadi Begini, Dok, terus tidak menggantung pakaian gitu, terus memakai lotion anti. pakaian. Ya, gantung-gantung pakaian misalnya habis dipakai nih, Oke. seneng tuh nyamuk, Iya, iya kan bener. kadang gitu, kita nggak kepikiran gitu. Banyak Nah, jangan-jangan bukan itu telur ya kan. Tapi makanya menggantung pakaian itu tidak boleh karena kan lembab ya, jadinya tidak disarankan membersihkan. Jadi satu rumah satu jumantik namanya ya. Rumah satu Iya, untuk Untuk itu berarti kita pribadi. ya di satu rumah harus ada yang khusus gitu kan, memeriksa jentik nyamuk, kalau ada air-air yang tergenang, terus bak kamar mandi gitu ya, sebaiknya dikasih larvasida gitu ya. Larvasida. Iya, Jadi nggak- penampungan air itu apa? untuk Jabatnya bukan sih? ya itu hanya merek. Oh, itu merek mereknya. Nanti kita Iya. info yang Iya. Iya, iya. Oh, Itu jadi merek. itu pencegahan untuk aman kah untuk lingkungan gitu, Dok? Kalau untuk ya, yang penting tidak buat air minum ya. Oke, Jadi iya. penampungan misalnya air mandi gitu. Terus misalnya pot-pot ada kan suka ada ininya ya. Alasnya itu, Alasnya ya harus diperiksa seminggu sekali minimal diperiksa, karena nyamuk senang di air yang bersih, jernih gitu ya. Jadi penurunannya juga 1 minggu jaraknya. Jadi harus benar-benar dicek. Terus kalau punya vas bunga juga harus dicek tiap hari, minimal 2 hari sekali diganti airnya, jangan lebih dari 3 hari. Nah, kalau itu ada ikan cupangnya itu bagus ya, atau ikan gupi ya. misalnya dia Selain cantik makan. juga. Ada juga sih begini, seberapa bahayanya gitu loh demam berdarah ini, menularkah, menimbulkan kematian kah gitu, misalnya dengan terjangkitnya virus Demam berdarah itu virus Ya, demam virus. berdarah itu. Iya, dia kan menular ya, gitu. Jadi menularnya itu sama kita atau misalnya kita interaksi nih sama pasien. Nah, itu Lewat tular apa nggak ya? gitu, Dok? jadi kalau menularnya itu kan dari gigitan nyamuk
nyamuk yang mengandung virus Aedes aegypti menggigit, misalnya Bapak Iya. digigit, terus Penderita. terus menggigit Ayahnya? Bapak, nah Bapak bisa terkena sakit itu. Nanti kalau misalnya Bapak terkena juga, nah jarak rumahnya berdekatan itu juga bisa terkena karena nyamuknya itu jaraknya bisa 100 meter gitu ya. Mas, jadi antar interaksi kita sama pasien nggak pengaruh. Bukan ya? karena Ini itu. nyamuknya itu nanti Iya, penyebaran iya virusnya ya. nyamuknya. Jadi intinya gini, ketika si nyamuk ini menggigit Mawardi misal penderita Iya. gitu, itu menggigit saya itu bisa. Kemungkinan besar tertular gitu. Berarti sekarang mengantisipasinya apapun nyamuknya udah digigit atau belum, basmi dengan cara 3M tadi. Iya. PSN baru belakangan ini booming lagi Iya. atau marak ya rasanya ya. Data di Jakarta Pusat per tanggal 3 April 3 April. ya kemarin ya, sekarang kan 4 April. Iya. 3 April kemarin per jam 2 itu sekitar 273 kasus Wow, di Jakarta di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Terus Pemprov DKI khususnya Jakarta Pusat sudah melakukan apa mengantisipasi? Ya. Untuk tadi PSN 3M Plus terus kita Oleh dilakukan serentak bersama. Kemarin ada instruksi kepala dinas dan inspekda, instruksi sekda di awal April itu dengan meningkatnya kasus DBD, jadi sudah ada kemarin ada gebrek PSN bersama serentak di semua 7 tatanan. 7 tatanan itu instansi pendidikan, kesehatan, terus sarana umum, tempat bermain anak, tempat ibadah. Jadi bersinergi atau berkolaborasi dengan beberapa instansi gitu ya? Ya, kita berkolaborasi khususnya juga selain instruksi sekda juga instruksi kepala dinas dan dilakukan PSN di 7 tatanan tadi. Masing-masing ada yang sebagai jumantiknya, jadi di perusahaan di tadi ya 7 tatanan. Jadi jumantik itu sebenarnya harus mandiri ya? Ya, Nggak ngandelin ya, RT/RW karena kan kader walaupun banyak, tetap kesehatan itu kan nggak milik hanya kesehatan ya, tapi milik bersama. Masyarakat harus ikut terlibat. Jadi jumantik itu juru tahu Jentik. Tuh, Ya. ya. Jadi setiap rumahnya ke kantor harus belajar sendiri. Walaupun di RT/RW sudah punya jumantik ya kader ya. Iya. Dia ngecek dulu tuh Mitra. Ya. Kita nih di rumah masing-masing harusnya punya sendiri ya. Ya, karena kan kesadaran masyarakat, kan kesehatan nggak hanya milik kesehatan, jadi semua lintas sektor, lintas program, baik dari RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dilibatkan, iya bersama. Karena ya apalagi ini kan musim lagi puasa ya, lagi puasa, jadi diingatkan juga kemarin kita Jakarta Pusat memberikan peningkatan wawasan kepada kader kesehatan, juga untuk mengingatkan masyarakat di sekitar rumahnya untuk saling mengingatkan PSN 3M Plus. Nah, kita juga harapkan di tempat-tempat ibadah nih kayak di masjid-masjid atau musola untuk paling tidak meningkatkan masyarakatnya untuk PSN 3M Plus. Ya, gitu. jadi selain dari PTKM Ya. Plus itu, Sulika sudah nih tadi dengar suara musik ya. Itu suara fogging Tommy Clark. Kami hari ini ada dari Dinas Kesehatan ada fogging khusus, fogging fokus. Jadi fogging fokus itu di tempat-tempat RW yang rawan DBD, yang di dalamnya juga ada sekolah-sekolah. Jadi ada beberapa sekolah, terutama di Jakarta Pusat ada 5 titik, yaitu Jakarta Pusatnya Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran, dan Menteng. Di dalamnya termasuk 10 sekolah dari 5 wilayah itu. Tapi memang efektif ya, Dok, untuk fogging itu ya? DBD ini? Untuk fogging lebih efektif 3M Plus. Iya, karena fogging itu hanya mematikan nyamuk dewasa.
Iya, dan paling 3 hari juga udah selesai. Lagi kalau fogging terlalu sering itu tidak baik untuk kesehatan juga ya, karena memang kan dia berbahan kimia gitu ya, insektisida gitu. Jadi yang paling penting adalah menggalakkan 3M+. Jadi pencegahan sebenarnya. Iya, benar, 3M+-nya. Kebanyakan nih orang muter-muter, Pak, Harus fogging ya kalau memang udah jelas ada penyakitnya dan udah di penyelidikan epidemiologi bahwa ada jentiknya ada kasus di tempat itu baru di fogging. Tapi yang paling penting adalah pencegahan kan daripada menanggulangi penyakitnya. Betul tadi kata Mas Didion bilang tadi, setiap kali ada kasus fogging dong, fogging dong gitu. Padahal fogging itu sendiri kan dokter bilang tadi hanya mampu membunuh nyamuk dewasa. Berpengaruh kepada lingkungan nggak sih dok cairan tersebut? Ya, kalau terlalu sering iya, tapi kalau porsinya sesuai di semua yang berlebihan kan tidak baik ya. Jadi kalau sesuai dengan porsinya memang bermanfaat ya, karena memang untuk mematikan nyamuk dewasanya. Ada yang berasumsi begini, foggingnya nggak bagus gitu, cuma kecoa aja nggak matiin. Kan memang sebenarnya bukan matiin kecoa ya, memang buat nyamuk dewasa gitu. Terus setelah di fogging berterbangan kembali gitu nyamuk-nyamuk, karena yang di matiin itu dewasa karena yang tadi itu mulai timbul lagi. Jentiknya kan nggak mati. Jadi yang penting adalah iya. Dan ini pesan bahwa kan ini mau mudik lebaran ya. Biasanya kan orang-orang pada sibuk pulang kampung gitu ya. Nah itu sebelum pulang lebaran gitu ya, pulang kampung yang lama. Jadi rumahnya itu dipastikan tidak ada penampungan air yang terbuka, harus tertutup. Terus misalnya punya bak kamar mandi tidak ada airnya, karena sedikit setetes 2 tetes air pun itu bisa dia nyamuk bisa bertelur ya. Jadi genangan sedikit pun jangan ada. Terus kalau punya pot-pot yang ada tatakannya sebaiknya tidak dimusnahkan dulu ya tatakannya, karena kan nanti kalau kena hujan terus orangnya nggak ada gitu ya gitu. Terus baju-baju tadi, baju-baju pakaian jangan digantung-gantung ya. Jadi pulang kampung iya malah punya ternak nyamuk benar. Oke, mungkin terakhir kali dok ya, pesan buat warga masyarakat DKI Jakarta, mungkin ada yang bisa disampaikan sesederhana mungkin untuk melakukan hal-hal tersebut demi tidak adanya penyumbat darah. Iya, lagi-lagi pada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesehatan ya, minimal dari diri sendiri, dari rumah, masing-masing rumah, satu jumantik satu rumah satu jumantik ya. Jadi jaga kebersihan tadi ya, terus hindarkan tadi genangan-genangan air gitu, jaga kesehatan, terus makan makanan yang bergizi, cukup istirahat. Jadi cerdik ya, cerdik itu cek kesehatan secara rutin ya, jangan nunggu sakit gitu ya. Enyahkan asap rokok, R-nya adalah rutin aktivitas olahraga, terus D-nya diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan kelola stres yang cerdik itu singkatan. Iya, luar cerdik, biasa. harus cerdik. Iya. Dan kalau untuk khusus demam berdarah ini ya tadi 3M, PSN 3M+. 3M+. Plusnya tadi apa tuh? Ya, plusnya tadi bisa macam-macam, bisa misalnya pakai lotion anti nyamuk, pakai celana panjang kalau tidur siang, karena nyamuk senang di jam 8 sampai jam 9, terus sorenya jam 3 sampai jam 4, jam 5 ya. Siap. Oke, jadi yang sudah tuh yang perlu ditingkatkan di masyarakat saat ini dengan jangan lupa misalnya tanaman-tanaman juga, tanaman-tanaman yang nyamuknya nggak suka. Nah, ada yang kelopaknya, ada airnya, namanya bromelia, itu tuh banyak tuh ya. Nah, tapi kalau mau tanaman-tanaman yang nggak disukai nyamuk seperti lavender gitu ya. itu kita tanam itu sama nyamuk. Iya, nyamuk nggak suka sama lavender, ya kan? Ada yang warnanya ungu. Iya. Siap. Jadi musbah kita perlu mengerti ke masyarakat, yang perlu ditingkatkan itu adalah PSN
3M plus plus ya. Ya. Iya. Ya, jadi Tapi memang gila menarik sekali obrolan ini menjadi wawasan yang luar biasa dengan kehadiran Bu Dokter di obrolan 2M ini. Satu menambah wawasan buat kami dan mudah-mudahan pesannya juga tersampaikan kepada warga Indonesia khususnya. Menarik dok. Tadi saya sempat ada sedikit lupa ya gitu. Tanya PSN plus 3M plus. ya PSN 3M plus, terus juga Pemprov DKI Jakartanya juga sudah sigap lah ya. luar biasa. Karena saya bilang Pak Dokter, kasus jam sekiannya udah langsung sigap. Terus prosedur seperti ada demam berdarah melaporkan ke RT, ya kan melibatkan. Iya benar. Jadi ada kader kan berhubungan dengan puskesmas. Iya. Puskesmas juga nanti melaporkan ke suku dinas kesehatan melaporkan ke dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta. Jadi berjenjang semuanya itu saling berkesinambungan dan dinas kesehatan juga bekerja sama dengan pelayanan Faskes kesehatan, terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Jadi semuanya terlibat untuk tadi terutama penanggulangan PSN 3M plus di 7 tatanan. Gitu ya. Terus rumah sakit juga dikondisikan ada laporan web surveillance-nya nih juga ya di rumah sakit untuk real time melaporkan kejadian kasus-kasus DBD ini. Tidak hanya DBD sebenarnya kalau web surveillance Dinkes DKI ya. Jadi ada penyakit-penyakit KLB, kejadian luar biasa, salah satunya DBD. Nah kalau untuk kasus DBD sekarang ini yang lagi meningkat juga kerjasama di fasilitas kesehatan untuk nanti dilaporkan real time tempat tidurnya berapa. Ya berapa tempat tidur yang terpakai, iya. Jadi sebegitunya diusahakan untuk pelaporan tepat waktu real time 1 kali 24 jam. Ya, jadi semua lintas program, lintas sektor juga ikut dilibatkan. Tapi berarti ketika ada petugas jumantik di RW bukan berarti ini jumantiknya tidak ini. Padahal kembali lagi ke awal ya dok ya. Ini memang harus satu rumah jumantik. PHBS dan 3M plus itu dijalanin juga mau berapa banyak jumantik ya, karena jumantik kan nggak bisa jaga kesehatan tuh lu kan gitu. Ya jadi bukan hanya karena semua itu kesehatan tidak hanya milik orang kesehatan tapi juga semua warga masyarakat harus ikut andil di dalamnya. Karena kadang teman-teman dari jumantik tuh suka curhat dok. Mas, saya kok masuk ke rumah orang susah ya untuk ngecek jentik-jentiknya ya. Benar. Jadi sulit untuk diberikan akses kepada masuk rumah gitu loh. Nah, ini kan untuk masyarakat kita himbau juga tuh ya. Jadi berikanlah akses kepada pekerja jumantik selain jumantik mandiri ya untuk ngecek jentik di rumahnya. Benar, gitu. Karena memang jumantik jelas kita sebenarnya mau ngebantu loh. Iya betul. Ngecek ya, gratis loh. Iya kasihan ya jumantik kan biasanya ibu-ibu rumah tangga mereka sudah rela mengorbankan waktunya untuk memeriksa. Jadi sama-sama saling mendukung ya gitu. Apresiasi memang untuk jumantik yang ada di khususnya DKI Jakarta. Dia muter door to door. Iya betul. Jadi memang kita apresiasi banget tadi itu kita jumantik itu dia kan satu RW dia melayani beberapa rumah. Benar, memang dan dia harus meluangkan waktunya gitu. Masyarakat nggak perlu bayar ke dia, dicek buat biar aman. Iya. Jadi jangan dicurigai malah ya gitu ya kan. Bahwa petugas jumantik ini adalah melakukan hal yang baik untuk warganya dan kedepannya juga menjadi sehat warga Jakarta. Ujung tombak juga sebenarnya. Ujung tombak. Oke. Tapi kalau udah begini, kamu disalahin. Nggak ada nyamuk. PHBS nggak dijalanin, 3M tidak jalanin, ada tim jumantik datang nggak dibukain, nah kan repot juga ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita panjang umur ya dok, sehat-sehat semua ya dok. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe dan di like
dan di-share kalau memang ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di obrolan 2M berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.